Semoga masih hari pertama puasa atau mungkin ada yang udah hari kedua. Selamat menjalankan puasa ya teman-teman. Sebentar aku share screen dulu. Oke. Oke. Hari ini kita kelas PPU, pembahasan tryout yang teman-teman udah kerjain di hari Minggu kemarin. Nah, kalau sama aku seperti biasa diawali untuk tanya jawab kata baku ya, supaya banyak latihan. Nah, karena ini agendanya udah malam, jadi di awal aja, di akhir nanti nggak ada. Seperti biasa caranya teman-teman tinggal jawab di kolom chat aja. Aku mohon partisipasinya ya. Oke, kita mulai dari pojok kanan bawah dulu deh. Yang benar, intra sekolah tanpa spasi atau di spasi, teman-teman. Mungkin boleh jawabnya cuma sekedar spasi, nggak di spasi, Kak, gitu. Aku tunggu di kolom chat ya. Kalian ngetes nih. Teman-teman join, emang join atau cuma ada namanya aja nih. Aku tunggu ya. Intra sekolah itu di spasi atau tanpa spasi. Boleh dijawab di kolom chat. Yang ini nih, mana sih? Nih, aku lagi nanya yang ini nih. Nih, kanan bawah. Yang benar yang atas, intra tanpa spasi atau intra dengan spasi. Yuk, teman-teman, masih kutunggu. Kalau enggak, aku enggak lanjut nih. Soalnya sekalian biar ngetes, teman-teman emang ada di sini gitu. Oke, udah masuk satu jawaban. Terima kasih. Teman-teman yang lain, mungkin apakah di spasi atau tanpa spasi? Gimana nih, ada siapa aja nih? Ada Dion, ada Gaitsa, ada nih baru nih, aku baru lihat namanya nih. Ladia ya, Muhammad Ladia, ada Rizal, ada Atikah. Yang pojok kanan bawah, spasi atau tanpa spasi? Ini nggak jawab karena nggak tahu atau jangan-jangan nggak di sini. Jadi aku soalnya kalau nggak di sini, emang udah malam sih. Justru itu makanya aku tanya dulu di awal. Kita game kecil dulu di awal supaya kita pemanasan dulu nih sebelum ke pembahasan soalnya. Oke, nanti mungkin di kata-kata yang lain mohon jawabannya ya teman-teman ya. Ini udah ada satu yang jawab benar ya. Tanpa spasi untuk kata intra. Karena intra itu adalah bentuk terikat. Jadi yang benar tanpa spasi. Nih ya, intra sekolah. Oke, sebelah kirinya gampang nih. Praktik atau praktek? Boleh teman-teman jawab di kolom chat. Oke, masuk. Satu, terima kasih ya Tika. Yang lain mungkin? Oke, masuk lagi Evran. Oke, bolehlah dua orang. Benar ya, praktik. Karena adanya yang benar praktikum, bukan praktekum. Jadi pakai I. Oke. Nih biasanya, kayaknya waktu itu pernah jadi jokes Twitter ya. Sekadar atau sekedar? Oke, masuk Evran. Yang lain mungkin mau coba sekadar atau sekedar? Sekadar. Oke, masuk Muhammad Ladia. Oke, dua orang cukup ya. Sekadar, benar ya. Pakai A. Sekadar mengingatkan Kak. Tuh biasa jadi jokes kayak gitu tuh. Oke, satir atau satir pakai E?
Ini mirip kayak elit ya. Pakai E atau nggak pakai E. Karena kan aslinya itu dia dari bahasa Inggris. Ketika diserap apakah berubah atau sama? Oke, masuk jawaban Efran. Yang lain mungkin Gaitsa, Dion. Mencoba jawab. Satir nggak pakai E atau pakai E. Satir tuh apa ya? Sesuatu yang kalau nggak salah menyindir ya. Oke, sambil menunggu. Pakai E ya satirnya. Jadi untuk kata elit dan satir walaupun dia dari bahasa Inggris, tetapi ketika diserap ke bahasa Indonesia ternyata tetap pakai E. Yang kayak gini-gini emang kadang tidak bisa diprediksi sih. Jadi emang harus banyak buka kamus. Oke, sukacita di spasi atau tanpa spasi? Oke, masuk satu. Sukacita. Oke, masuk dua tanpa. Oke, benar ya. Sukacita tanpa. Oke, masuk tiga. Benar semua. Tanpa spasi. Sama seperti duka cita ya, kalau nggak salah. Oke, ini mudah nih. Oke, nih. Tentram. Hatiku tentram. Atau tentram, nggak pakai E. Pakai E ini mirip sama apa kemarin? Negeri ya? Negeri, terus apa ya? Menteri. Ya, ya, itu sama. Pakai E atau nggak pakai E? Oke, masuk dua nih. Teman-teman, benar ya, pakai E. Sama seperti negeri, menteri, jangan ditinggalin E-nya. Oke, tiga lagi. Ini mudah nih, aktivitas pakai V atau pakai F? Aktivitas atau aktivitas aja? Oke, masuk dua. Ada yang jawab V, ada yang F. Oke, jadi ketika dia kata dasarnya kan aktif ya. Ketika dia kata dasarnya aktif, pakai F. Tapi ketika ditambahin vitas, itu menjadi pakai V sama seperti produktif. Produktif itu aslinya pakai F. Tapi ketika produktivitas, vitas, jadi pakai V ya, aktivitas. Oke, dua lagi nih. Budidaya, spasi, atau tanpa spasi, tanpa spasi. Oke, masuk satu, masuk dua. Oke, jadi ini cukup menarik ya, karena dulu, aku ingat banget dulu pas aku kuliah, aku nulis apa makalah itu tuh masih tanpa spasi itu tahun berapa ya? Karena kamus tuh tiap berapa tahun sekali dia diperbarui, memang kadang ada yang berubah. Ternyata untuk budidaya tidak lagi tanpa spasi, tapi sekarang pakai spasi teman-teman. Budidaya. Walaupun aku juga kurang suka sih, karena kan itu harusnya satu kata ya. Kalau budidaya tuh kesannya kayak, kalau di spasi itu kesannya kayak, kenapa sih Budi berdaya? Tapi memang ternyata sudah berubah menjadi pakai spasi ya sekarang yang terbarunya. Nah, mirip nih sama Mara Bahaya. Berarti Mara Bahaya pakai spasi atau enggak? Oke, masuk, masuk. Mirip ya. Jadi ternyata sekarang dulu tuh nggak pakai spasi. Aku juga nggak tahu sih alasannya kenapa diubah-ubah kayak gitu. Sekarang pakai spasi ternyata teman-teman. Mara Bahaya. Oke, ini udah mulai aktif jawab. Insya Allah udah pemanasannya udah cukup. Kita masuk ke soalnya ya. Oke, ini teksnya. Teksnya untuk soal nomor 1 sampai 7. Ini aku baca cepat aja ya. Jadi kan ini aku susun sesuai di soalnya. Di soalnya itu dia bagi jadi 3 paragraf. Supaya lebih mudah dibaca nih, aku kasih spasi nih. Aku enter biar mudah. Secara sekilas ketika dibaca,
ya. Terus kalimat 3, seperti pakaian lain, bis, disebut lagi bis. Kalimat 4, sebut lagi bis. Bis Suriah, bis Emirat. Ini mungkin teman-teman familiar kalau kemarin ikut TO ya. Kalau enggak ini bisa sekalian aku bacain. Terus di kalimat 5 disebut lagi, bis Hasawi memiliki kualitas terbaik. Jubah itu biasanya diproduksi di Al-Ahsa. Pembuatnya itu ceritain pengalaman saat membuat si jubah bis tadi ya, namanya bis ternyata, nama jubahnya. Itu berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa paragraf 1 dan 2 tuh gagasannya soal bis terus gitu ya. Terus kalimat 9, apakah sudah berubah? Ternyata masih ngomongin bis atau si jubah tadi ya. Ini nggak tahu sih pronounce gimana, aku bacanya kayak bis aja. Dia juga mengatakan hanya segelintir orang yang tahu bagaimana sebuah bis diproduksi. Bahkan sampai ke kalimat 14, meski kuliahnya tidak berkaitan dengan bisnis, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil alih toko bis. Oke, terus-terus berulang disebut ya si bis ini, alias jubah yang dipakai Messi ketika dia mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2022. Itu ada di kalimat 1. Nah, pertanyaan nomor satunya, tema dari teks bacaan tersebut berarti yang mana ya teman-teman? Apakah Lionel Messi? Apakah trofinya? Apakah tradisionalnya? Atau tadi bis-bis-bis yang disebut terus? Oke, masuk satu jawaban. Boleh di kolom chat kayak tadi ya. Oke, mudah ya. Jadi tadi dari kalimat 1 sampai 14 yang disebut bis terus. Namanya tema itu kan berarti sesuatu yang mencakup apa yang dibahas gitu ya. Tema mencakup bahasan keseluruhan isi. Sorry, typo. Oke. Benar ya, teman-teman. Berarti temanya adalah bis atau jubah Arab yang dipakai oleh Messi. Nah, ini aku sertakan nih paragrafnya karena jawabannya ada di paragraf itu gitu. Dia nanya, apa yang menjadikan bis atau si jubah tadi istimewa? Nih, coba aku bacain ya. Seperti pakaian lain, bis punya kualitas beragam. Ada bis Suriah dan Emirat yang umumnya lebih hingga bis Hasawi. Bis Hasawi dianggap memiliki kualitas terbaik dunia yang dibuat oleh Abdullah Jafar Al-Qatan. Selama dia bikin itu sejak usia 7 tahun, Al-Qatan pernah bikin bis untuk sejumlah pemimpin Arab. Oke, apa yang kira-kira menjadikan bis yang dipakai Messi itu tadi istimewa? Apakah hanya terdapat satu di dunia? Tidak disebut ya, nggak ada keterangan hanya satu di dunia. Jubah turun-temurun, apakah disebut? Tidak ya. Jubah khas Arab, nggak juga, nggak disebut di sini sih. Oke, masuk tadi satu jawaban dari teman-teman. Benar ya, jawabannya yang D. Kenapa istimewa? Karena ada nih di aku highlight nih. Ini ya, dianggap memiliki kualitas terbaik di dunia. Karena gini, karena gagasan utama paragraf ketiga ini tentang bis itu punya kualitas yang beragam. Nah, bis yang dipakai Messi istimewa karena dia dianggapnya bagi mereka sih gitu ya. Itu adalah kualitas yang terbaik di dunia. Kalau ini kan dibuat dari bahan langka juga nggak disebut ya. Jadi kita jangan ketika baca teks jangan menyimpulkan sendiri dari yang tidak ada di teks gitu. Oke, ini mudah nih. Aku sertakan kalimatnya. Dia nanya kalimat yang tidak efektif. Tidak efektif itu kan berarti biasanya pemborosan atau apa ya kalau tidak efektif tuh? Pemborosan atau mungkin ejaannya ada yang salah atau pakai kata partikel yang tidak seharusnya nggak perlu ditambahin. Nah, ini cukup mudah nih. Boleh teman-teman coba jawab nomor 3 dari kalimat-kalimat yang aku sertakan di salin dia, yang mana yang sekiranya tidak efektif.
Boleh dibaca dulu deh. Oke, masuk satu jawaban. Teman-teman yang lain mungkin? Atau mungkin masih dibaca, aku tunggu 10 detik lagi deh. Oke, benar ya. Yang jawaban masuk, jawabannya adalah A. Kenapa tidak efektif? Ini aku garis bawahi, ini sama seperti waktu itu ada soal yang mirip-mirip. Para bangsawan-bangsawan, nah, bangsawan-bangsawan itu kan sudah majemuk, tidak perlu pakai para lagi ya. Kalau para itu menunjukkan, ini aku tulis deh. Para dipakai untuk jumlah yang banyak ya. Misalnya para siswa SMA 30, SMA negeri 30 misalnya. Jadi nggak perlu para siswa-siswa. Kalau mau siswa-siswa SMA 30 atau para siswa SMA 30, jadi jangan dua-duanya. Ini sama kasusnya ya. Ketika sudah para, ini gede banget sih. Udah pakai para, nggak perlu bangsawan-bangsawan. Jadi cukup ditulis para bangsawan gitu ya. Bangsawan. Ini soalnya sejujurnya menurut aku masih lebih mudah dibanding TO yang sebelumnya. Lebih variatif yang TO sebelumnya. Bentar. Oke, ntar aku buletin dulu. Semoga cukup jelas ya. Karena kalau kita lihat kalimat yang lain, seperti pakaian lainnya, bis memiliki kualitas beragam. Nggak ada yang salah ya. Sudah efektif. Ada bis Suriah dan Emirat yang umumnya lebih murah, hingga bis Hasawi itu juga nggak ada apa namanya, nggak ada kekeliruan. Bis Hasawi dianggap memiliki kualitas terbaik di dunia, itu aman. Jubah itu biasanya diproduksi di Al-Aqsa, itu juga aman. Efektif semua. Ini yang tidak efektif yang A, kalimat 2. Oke, ini aku sertakan kalimat 13-nya. Kebanyakan tuh. Bahkan sampai kalimat 14. Sorry, sorry. Ini aku highlight nih. Kalimat 13-nya yang kuning ya. Sebagai putra sulung, Al-Qatan menyadari bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarga sebagai penjahit bis atau jubah. Inti dari kalimatnya apa? Kemarin kan aku bilang kalau inti kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat, minimal sekali ya, minimal banget gitu. Kalau ada O ya lebih baik. Ini tumben kemarin fontnya kegedean. Kekecilan. Sekarang kegedean. Oke, masuk satu jawaban. Kira-kira intinya apa? Apakah putra sulung Al-Qatan? Apakah keluarga penjahit bis? Atau dia mesti... Oke, masuk dua jawaban. Atau keluarga Al-Qatan adalah turun-menurun? Ini typo nih. Atau E? Oke, karena udah masuk dua jawaban seperti biasa. Benar ya, E. Karena gini, kalau yang C itu sebenarnya ada mirip jawabannya sama yang E, tapi seperti yang aku bilang, jangan diubah-ubah. Kalau memang subjeknya itu si Al-Qatan, kan subjek nih Al-Qatan tuh, ya tulisnya Al-Qatan, jangan tulis jadi dia gitu. Menyadari, menyadari apa teman-teman? Predikat ya, karena predikat biasanya adalah kata kerja. Maaf, punten. Predikatnya ini, meneruskan. Menyadari bahwa itu bisa dibilang keterangan ya. Ini juga keterangan nih. Sebagai putra sulung, keterangan. Ini keterangan. Sebagai putra sulung, Al-Qatan itu keterangan dari subjeknya si Al-Qatan. Nah, baru objeknya jejak
keluarga sebagai penjahit bis. Nah, itu objeknya. Sepanjang itulah. Berarti yang paling tepat adalah Al-Qatan menyadari bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarga. Karena kalau yang A putra sulung Al-Qatan ya terus kenapa? Nggak jelas gitu ya. Itu hanya subjek saja. Itu aja bahkan bukan subjek. Keterangan, ada keterangannya di situ. Terus kalau keluarga sebagai penjahit bis itu juga kurang ya. Dia tadi aku bilang kalau subjeknya Al-Qatan ya tulisnya Al-Qatan, jangan diubah-ubah. Jangan jadi dia gitu. Terus yang keluarga Al-Qatan adalah turun-menurun penjahit bis. Keluarga Al-Qatan. Keluarganya itu kan sebagai objek ya. Yang kita dahului itu subjek predikat dulu. Nah, paling tepat yang E ya, betul. Al-Qatan menyadari bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarga. Nah, ini mudah nih, gagasan utama. Seperti biasa, biasanya gagasan utama itu kalau untuk soal-soal kalian biasanya antara ada di awal paragraf, maaf, atau di akhir paragraf. Coba boleh dibaca dulu, mungkin teman-teman ada yang kemarin gak ikut TO ya. Kira-kira, apa tadi aku bilang? Gagasan utamanya ada di kalimat 3 atau kalimat 8 ya? Kita baca dulu. Oke, masuk satu jawaban seperti biasa, Evan. Mantap. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau coba jawab? Waduh, mute dulu. Oke. Oke, masuk dua jawaban. Oke, tiga nih aku seneng nih. Ini kayaknya abis pada terawih jadi energik nih. Semangat. Ya, kita harus semangat supaya bisa cepat selesai nih. Biar nggak harus sampai kemalaman. Oke, benar ya teman-teman. Yang D, kenapa? Karena aku bilang tadi biasanya untuk gagasan utama antara deduktif di awal paragraf atau induktif di akhir paragraf. Syaratnya adalah ketika kita baca yang kalimat terakhir, selama menjalani profesi itu, nah, aku biasa bilang nih, kalau ada kata itu kan kata ganti merujuk pada sesuatu. Itu merupakan kata ganti sehingga dia merujuk pada sesuatu gitu ya. Kalau merujuk pada sesuatu berarti dia eh, ini kok agak nge-freeze ya. Oh, tabnya bentar-bentar. Aduh, maaf, maaf. Nah, bentar guys, sorry. Sinyal tabnya agak jelek nih. Emang sebenarnya bagusan sinyal laptop sih, tapi kalau di laptop aku kurang bisa coret-coret. Oke, oke, udah masuk lagi. Balik lagi ya tadi. Itu adalah kata ganti. Dia berarti merujuk pada sesuatu. Merujuk pada apa? Berarti merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalau dia merujuk pada kalimat sebelumnya, berarti dia adalah kalimat penjelas ya. Nah, kalimat penjelas itu tidak bisa jadi gagasan utama. Karena dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalau gagasan utama itu dia yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Jadi tepat jawaban teman-teman, jawabannya adalah yang D. Mengapa? Karena ada di kalimat 3 ya. Seperti pakaian lainnya, bis memiliki kualitas beragam. Kita cek kalimat 4, ada bis Suriah dan Emirat yang umumnya lebih murah hingga bis Hasawi. Itu kan dia menjelaskan nih, menjelaskan kalimat 3. Kita cek lagi kalimat 5, bis Hasawi dianggap memiliki kualitas terbaik. Itu juga menjelaskan kalimat 3. Terus kalimat 6 udah ngomongin diproduksi di mana, kalimat 7 ngomongin siapa yang memproduksi, di kalimat 8 ngomongin selama dia memproduksi dia sudah pernah bikin ke orang-orang penting gitu. Semuanya merujuk pada kalimat 3. Berarti gagasan utamanya ada di kalimat 3 yaitu
bis memiliki kualitas beragam. Oke, sepertinya cukup mudah ya, karena dari tadi teman-teman jawab tepat terus nih, aku senang nih. Memang kalau soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya sebenarnya semuanya sih cukup banyak latihan aja, nanti lama-lama teman-teman paham. Oke, dia minta kesimpulan paragraf akhir. Oke, aku baca aku bacain sekilas ya, kayak biasa. Dia juga mengatakan hanya segelintir orang yang tahu. Kok ini sih? Sorry, sorry, sorry. Iya benar-benar. Apaan sih? Udah malam. Oke, dia juga mengatakan hanya segelintir orang yang tahu bagaimana bis diproduksi. Menurutnya, untuk membuat satu bis dengan tangan butuh 8 orang. Nah, bis yang tadi diproduksi pakai tangan tuh cukup menguras kantong. Ada juga bis Hasawi yang dibuatnya juga handmade gitu ya, pakai tangan tuh maksudnya. Harganya bisa sampai 15.000 rial atau sekitar 62 juta. Berbeda dengan harga bis Suriah dan Emirat yang biasanya cuma 829.000, nggak sampai juta-juta gitu. Nah, sebagai putra sulung, Akatan sadar bahwa dia itu mesti meneruskan jejak keluarga sebagai penjahit bis atau penjahit jubah tadi ya. Meski dia kuliahnya nggak berkaitan sama bisnis, dia pun memutuskan untuk mengambil alih toko bis setelah ayahnya pensiun gitu. Oke, yang ditanya adalah kesimpulan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika membuat kesimpulan, bentar nih, nomor berapa sih ini? 6. Oke, kesimpulan itu, kesimpilan, mencakup semua, apa ya bahasanya, ide kalimat yang ada ya. Jadi tadi ada beberapa kalimat yang udah aku baca. Ketika kita ingin menyimpulkan, jangan dipotong-potong gitu. Seperti biasa aku bilang, jangan dipotong-potong. Tadi ngomongin bis itu, apa tadi? Nggak semua orang yang tahu cara bikinnya. Karena ada bis yang handmade. Yang handmade itu tadi 8 orang dibutuhkannya. Ya kan? Dan cukup mahal kalau handmade. Bisa sampai juta-jutaan berbeda dengan yang tidak handmade. Nah, dari situ Alkatan sadar bahwa ia tuh harus meneruskan jejak keluarga dia sebagai penjahit bis. Walaupun dia sendiri sebenarnya nggak kuliah di jurusan bisnis. Nah, yang mencakup semuanya. Yang tadi aku bilang, oke, aku cek dulu jamnya. Oke, udah masuk satu jawaban. Coba kita, oke, udah masuk dua nih. Kita pangkas dari bawah ya. Ini teman-teman yang masuk jawabannya tepat ya. Kita pangkas, kita bahas dari bawah. Bis punya harga yang cukup fantastis, apalagi yang dibuat dengan tangan. Alkatan sendiri menyadari kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan baik. Oke, mencakup semua ide kalimat yang ada. Ini kurang ya, kurang mencakup karena apa tadi dia bilang? Yang dia bilang itu si Alkatan memutuskan untuk meneruskan usaha, bukan kalimat menyadari kesempatan ini harus dimaksimalkan. Jadi seperti yang aku bilang, kita yang kalimat sendiri. Coba cek dulu ke teksnya gitu ya. Kalau ini kan nggak ada sebenarnya kalimat itu gitu. Untuk yang kurang tepat ya. Nah, D. Alkatan mengatakan hanya segelintir orang yang tahu cara membuat bis. Nah, tadi nih ya, itu kalimat pertama di paragraf 3. Untuk membuat bis butuh tangan, eh, untuk membuat bis handmade butuh 8 orang. Dan harganya lebih mahal. Oke, mencakup tadi ya, 8 orang, harganya lebih mahal dari yang biasa. Terus ada lagi ide kalimat berikutnya, Alkatan sendiri memutuskan untuk meneruskan usaha keluarganya. Nah, ini paling tepat ya. Karena kalau yang C,
Dia juga mengatakan hanya segelintir orang yang tahu bagaimana sebuah bis diproduksi. Menurutnya, untuk membuat satu bis dengan tangan dibutuhkan 8 orang. Kurang ya, dia cuma mencakup ide kalimat 9 sampai 9 doang bahkan. Terus yang B. Kalau ini yang B dia hanya mencakup ide kalimat yang akhir-akhir tuh, 13 dan 14. Padahal ini kan kalimatnya ada 9 sampai 14 ya. Kalau yang A, bentar aku baca dulu. Oke, ini hanya mencakup ide kalimat 10 sampai 12. Padahal kalimatnya ada 9 sampai 14. Jadi yang paling mencakup ide kalimat semuanya adalah yang D, benar ya? Oke. Nah, ini gampang banget sih ini. Bis belakangan jadi buah bibir, titik titik titik. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi mengenakan jubah itu. Apakah sehingga, apakah karena, namun, ini bahkan sehingganya 2 kali nih. Ini soal dari sananya ya, aku cuma kopas-kopas aja. Dengan bis belakangan jadi buah bibir, titik titik titik. Yang mana nih? Apakah A, B, C, D, E? Nah, bentar aku cek jamnya dulu nih. Oke, masuk 2 jawaban. Jadi yang tepat yang B ya, karena gini, bis belakangan jadi buah bibir karena kapten tim nasional Argentina mengenakan jubah itu ketika hendak mengangkat trofi Piala Dunia. Nah, ini sebenarnya mungkin agak keliru karena aku nggak masukin teks secara fullnya ya. Nah, ini nih, baca di paragraf 1. Karena kalimat berikutnya, Messi pun langsung banjir perhatian karena jumlah tradisional Arab itu kerap digunakan para bangsawan hingga keluarga kerajaan untuk menghadiri acara-acara formal. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Karena Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi mengenakan jubah itu ketika hendak mengangkat trofi Piala Dunia 2022 adalah sebab, kalimat sebab. Akibatnya adalah bis jadi buah bibir atau jadi omongan orang gitu. Bentar, aku cek dulu. Oke, gagasan utama lagi ya. Oke, kalau gagasan utama biasanya bisa langsung cek antara kalimat seperti biasa ya. Antara udah liar. Antara kalimat satu atau kalimat akhir biasanya. Jarang di tengah-tengah. Kita cek ya. Kalau kalimat akhir dulu deh. Salah satu manajer supermarket di La Ferie di barat laut Prancis mengatakan satu pemadaman listrik yang berlangsung selama 2 jam akan menyebabkan kerugian produk segar dan beku senilai 744 juta. Itu menjelaskan ya, itu kalimat rincian, kalimat penjelas. Nah, berarti kan gagasan utamanya bukan di akhir nih. Kita cek langsunglah ke kalimat pertama. Warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah, generator listrik, dan obor untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman di musim dingin karena pasokan listrik terganggu akibat krisis energi. Nah, tadi baru tuh kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan ya, Prancis tuh mengalami krisis energi karena PLTN dia berhenti beroperasi dan pasokan gasnya dari Rusia juga terganggu. Sampai dijelasin terus sampai ke kalimat 14 bahwa 14 10 bahwa itu bahkan merugikan orang-orang yang menjual produk segar dan beku. Karena kan kalau padam listrik jadinya kulkas nggak bisa nyala gitu. Nah, berarti gagasan utama dari teksnya yang manakah? Atau gini deh, baca dulu nih. Aku kasih waktu 1 menit baca dulu.
Oke, masuk satu jawaban. Yang dicari gagasan utama ya, teman-teman. Gagasan utama itu biasanya mirip sama kalimat inti. Dia hanya butuh subjek, predikat. Kalau ada objek ya bagus. Nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke, sudah masuk tiga jawaban. Gagasan utama dari teks bacaan. Nah, benar ya. Gagasan utama itu biasanya tadi aku bilang mirip kalimat inti, dia hanya butuh subjek dan predikat, lalu dia itu mencakup, hmm, apa bahasanya? Mencakup kalimat-kalimat yang lain. Berarti gagasan utama itu biasanya yang dijelaskan ya tadi aku bilang. Karena kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan gagasan utama. Oke, jawabannya variatif nih. Ada yang jawab A, ada yang D. Untuk yang A, bentar aku baca dulu. Katanya pasokan energi Prancis terganggu jelang musim dingin. Atau warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Oke, untuk yang ini jawaban yang paling tepat yang D ya. Karena tadi ketika kita cek apakah gagasannya ada di awal atau di akhir paragraf, ternyata ada di awal. Kenapa bukan yang A? Karena ini tuh untuk mengantisipasi gitu ya. Mengantisipasi berarti kan sebenarnya mereka tuh melakukan pencegahan atas sesuatu yang belum terjadi, tapi mereka sudah menebak kira-kira akan terjadi. Nah, gagasan utamanya itu apa? Gagasan utamanya itu warganya itu membeli ramai-ramai itu mereka beli kompor kemah. Kenapa? Karena dia mewakili apa namanya? Kalimat-kalimat yang lain. Kalimat-kalimat yang lain menjelaskan mengapa si warga Prancis itu membeli kompor kemah. Oh, ternyata karena kira-kira akan ada krisis energi, akan berhenti terus si listriknya, pemadaman listrik gitu ya bahasanya. Jadi ini mirip seperti kalimat utama yang dibutuhkan hanya subjek dan predikat. Kalau ada objek itu lebih baik, berarti yang warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Oke. Karena gagasan utama ya, bukan topik. Nah, bedanya di situ tuh. Kalau gagasan utama itu biasanya kita cari kalimat yang dijelaskan. Kalau topik itu yang mencakup seluruh isi teks. Nah, ini baru nih untuk Rizal nih. Berarti jawaban Rizal nih cocoknya ke topik nih. Berarti topiknya apa? Kalau kompor kemah bukan ya. Pelaku bisnis rugi juga bukan. Baru nih benar. Kalau jawabannya adalah ya yang C, krisis energinya. Jadi ketika topik baru, karena topik itu mencakup seluruh isi bacaan. Kalau gagasan utama itu tuh dia yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Gitu ya. Jadi baru nih tepat ya untuk topik yang C. Prancis itu mengalami krisis energi katanya. Nah, berdasarkan informasi dalam teks, ini aku banyak typo. Kenapa ya? Kenapa Prancis melakukan pemadaman? Nomor berapa sih? Ntar aku cek dulu. Oke, ini aku balikin dulu ya. Ini ada di kalimat satu nih. Warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah, generator listrik, dan obor untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman di musim dingin karena pasokan listriknya terganggu akibat krisis energi. Ditanya sama dia,
Kenapa emang Prancis melakukan pemadaman? Karena, oke, masuk satu jawaban. Oke, ya tepat ya tadi ya. Karena, ini kan dijelaskan nih. Ini udah jelas banget. Kalau kenapa itu kan, kenapa itu apa sih? Why ya. Berarti kan jawabannya yang because atau karena, berarti kan ini ya. Karena pasokan listriknya terganggu akibat krisis energi. Berarti yang benar ya. Oke, udah 10, tinggal 10 lagi. Kalau soal PPU emang sedikit sih ya, cuma 20. Nah, aku sertakan nih kalimatnya. Nah, ini kan waktu itu aku pernah nih, jika A maka B gitu ya. Nah, makanya dia nanya nih, jika pemadaman tidak terjadi, maka ada jawabannya di kalimat atasnya. Oke, masuk satu jawaban. Oke. Nah, ini menarik nih. Aku juga soalnya sempat keliru nih. Aku juga kayak teman-teman nih, jawabnya A, sempat keliru ya. Tapi ketika aku cek KJ-nya dan pembahasannya, dan aku baca lagi, oh iya, kadang emang kita suka sekilas baca gitu sih ya. Jadi gini, kan warga Prancis itu dia rame-rame beli kompor dan segala macamnya jika terjadi pemadaman. Terjadi pemadaman itu kan akibat ya. Kenapa dia akibat? Karena sebabnya adalah tadi ya, yang dari tadi kita omongin terus, krisis energi sebagai sebab penyebab deh, penyebab. Ini sebab akibat juga aku kadang suka ke tukar-tukar nih. Nah, terjadi pemadaman itu akibat dari krisis energi. Nah, pertanyaan dia, kalau pemadamannya tidak terjadi, kalau akibatnya itu tidak terjadi, berarti tidak ada sebabnya gitu loh maksudnya. Kan jika A, maka B gitu ya. Nah, jika tidak ada, apa sih? Jika tidak ada akibat, maka tidak ada penyebab. Jadi, sesuatu tidak akan terjadi karena memang tidak ada penyebabnya. Misalnya, bentar. Misalnya deh, jika jarang sholat, maka masuk neraka misalnya. Kan penyebabnya itu jarang sholat. Akibatnya masuk neraka. Berarti kalau jarang sholat itu tidak terjadi, berarti nggak jadi masuk neraka gitu ya. Nah, karena di sini warna lain deh, biru. Karena akibatnya tidak terjadi, si pemadamannya, berarti karena penyebabnya juga tidak ada gitu. Berarti jawabannya yang D ya. Berarti jika pemadaman tidak terjadi, karena itu disebabkan oleh krisis energinya juga dari awal nggak ada gitu. Itu ya. Kalau soal kayak gini agak tricky sih, karena aku juga sendirinya tadinya jawabnya A gitu. Kalau pemadaman tidak terjadi ya warga nggak akan beli kompor kemah dong gitu. Tapi ternyata yang dia maksud adalah ketika nggak ada gitu. Oke, masalah yang diangkat dari teks bacaannya. Ini nomor 12. Oke, masalah yang diangkat dari tadi yang dibahas-bahas terus apa tuh? Apakah musim dinginnya? Apakah krisis energinya? Apakah pasokan gas Rusia? Apakah PLTN-nya? Apakah reaktor nuklir? Oke, masuk ya teman-teman. Tepat sekali dari tadi yang dibahas tuh soal krisis energi. Eh, krisis energinya.
Tinggal 8 lagi nih. Nah, ini tanda koma nih. Ini mungkin teman-teman juga masih ada yang pakainya di soal. Kalau ini kita bahas. Kalau ini aku bahas satu-satu ya. Pemakaian tanda koma yang tidak tepat. Oke, ini kita garis bawahi yang ada koma-komanya. Nih ya, ada komanya. Kompor kema, generator listrik, dan obor. Ini udah tepat ya. Kenapa? Ketika ada perincian A, B, dan C, koma selalu pakai koma sampai akhir. Maksudnya sampai akhir tuh gimana? Maksudnya pakai komanya jangan cuma di A dan B. Biasanya yang suka keliru tuh itu. Misalnya, aku, kamu, dan dia. Nah, ini benar ya. Komanya sampai akhir. Ada koma setelah aku, setelah kamu ada koma, dan dia gitu. Biasanya suka keliru karena gini, dianggapnya aku, koma, kamu, dan dia. Pas di suka ketinggalan dan. Kenapa harus pakai koma? Sementara kalau bentuknya perincian, komanya selalu ikut sampai akhir ya. Nah, berarti eh, yang A itu udah tepat, kan dia sudah pakai koma sampai akhir. Kalau yang B nggak ada komanya ya, jadi nggak perlu dipusingin. Nah, ini pas banget nih kasusnya yang C. Panti jompo, klinik medis, dan kantor pemerintah. Kurang ya, komanya kurang satu setelah klinik medis, karena dia merupakan perincian. Harusnya panti jompo, koma, klinik medis, koma, dan pemerintah. Dan kantor pemerintah. Gitu ya. Ini cukup mudah untuk dihafal. Jangan ditinggalin komanya. Nah, kalau yang D kan juga udah tepat ya. Aleksanian menerangkan pada pertengahan Desember lalu, pakai koma boleh karena merupakan keterangan, stok normal generator listrik antara 450 hingga 600. Kalau yang E juga nggak ada komanya, jadi nggak perlu dipusingin. Oke, berarti yang kurang tepat yang C, karena komanya kurang satu. Nah, ini teksnya. Topik nih. Oke, boleh mungkin dibaca dulu. Kalau topik tuh mirip sama apa tadi ya? Tema. Sesuatu yang diulang-ulang terus. Kayaknya yang dibahas dia lagi gitu. Atau itu lagi gitu. Bentar, aku kasih waktu untuk baca dulu sebentar. Ada nih, ada satu orang yang disebut-sebut terus. Sama kayak tadi ya. Kalau tadi satu benda disebut-sebut terus. Nah, itu tema atau topiknya biasanya mereka gitu. Nah, kita slide. Berarti topiknya siapa nih yang dia tadi disebut-sebut terus? Apakah hanya kecelakaannya? Apakah si Quartaro-nya berlatih terus? Apakah MotoGP-nya, acara MotoGP-nya? Atau si Fabio Quartaro-nya? Atau tesnya? Kalau tesnya enggak ya, itu cuma sekali disebut. Oke, tepat sekali. Yang dari tadi disebut-sebut terus sampai akhir nih ya, bahkan mana nih? Quartaro, bla bla. Sampai kalimat 8 pun masih ada Quartaro. Ngomongin soal dia akan mempersiapkan diri agar mampu tampil lebih baik melalui tes di Malaysia, ada juga tes di mana nih?
Sepang, ada juga di Portugal. Nah, sampai akhir pun ngomonginnya si Quartaro. Mungkin teman-teman ada yang kenal sama Quartaronya. Kalau aku kurang tahu ya. Jadi tepat topiknya yang dibahas-bahas terus dalam teks ini adalah si pembalapnya. Pembalap MotoGP Fabio Quartaro. Nah, ini mudah nih. Huruf kapital yang tidak tepat. Nih aku tanda-tandai ya. Sirkuit Algarve, Portugal. Ini tepat ya, karena merupakan nama tempat. Jadi betul pakai apa namanya? Kapital. Nah, ini nih. Apakah tepat nih? 10 sampai 12 Februari. Oke, masuk satu. Kalau ini coba aku tandain yang lain ya. Yang pakai-pakai kalau awal kalimat kan memang selalu kapital ya. Ini sisanya nih aku tanda-tandain yang kapital. Apakah ada yang kurang tepat? Oke, masuk ya. Dua jawaban. Nah, ini kan nama orang. Kalau tadi nama tempat juga di kapital, betul. Nama orang juga di kapital ya. Jangan lupa. Cukup mudah sih ngapalinnya ini juga kan. Ini nama acara gitu ya. Bisa dibilang acara sebenarnya event tahunan ya MotoGP ya. Juga ya. Bener ya di kapital. Ini juga nih nama orang. El Diablo. Nah, nama hari juga di kapital. Jangan lupa nama orang, nama hari, nama bulan, nama peristiwa-peristiwa penting, misalnya kayak hari ini, kayak bulan ini Ramadan gitu, itu juga di kapital ya. Nah, berarti yang kurang tepat benar ya teman-teman, yang B, karena Februari harusnya harusnya kapital. Eh, nama bulan harusnya kapital. Nah, kurang tepat nih. Oke, mudah ya. Kata depan, kata depan tuh dikedari ya, berarti ya. Mana nih yang salah? Boleh dibaca dulu nih. Oke, udah cukup menurut aku dibacanya. Cari aja yang dikedari, sisanya nggak perlu dipusingin. Oke, masuk satu jawaban kurang tepat katanya yang A. Apakah teman-teman lain mungkin sama atau berbeda? Karena ini kita cukup cepat nih ya. Bisa setengah 10 lewat lah selesai. Nggak perlu sampai jam 10. Takut ngantuk juga. Oke, selain Rizal mungkin ada lagi yang mau coba jawab? Oke, sambil ditunggu ya. Benar ya, yang kurang tepat atau salah bahkan adalah yang A. Karena untuk kata depan ditulis terpisah dengan spasi ketika diikuti oleh posisi, letak, tempat, apa lagi ya. Pokoknya yang kira-kira menunjukkan posisi sih sebenarnya ya. Nah, kalau diikutinya sama, tidak ditulis dengan spasi,
ketika, apa ya bahasanya? Gimana jelasinnya? Ketika menjadi kata kerja ya kurang lebih sebentar. Iya benar kata kerja. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya di Jakarta itu kan jelas ya, di spasi Jakarta, di spasi sini, di situ, itu juga di spasi karena menunjukkan posisi, letak, tempat gitu ya. Di mana? Lu di mana, Bro? Di spasi mana ya? Karena mana itu menunjukkan posisi. Kan nanya, posisi lo di mana gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya intinya yang lokasi, tempat, posisi. Sama dengan ini. Posisinya ada di mana? Di tangan kiri. Jangan jangan digabung ya. Di tangan kiri itu salah. Kalau ini baru benar nih diungkapkan. Mana ada lagi nggak di? Dimanfaatkan. Karena tidak menunjukkan letak atau posisi ya. Itu ketika digabung dia menjadi kata kerja. Kata kerja pasif. Dialami gitu ya. Kata kerja pasif itu kata kerja yang dia bisa bukan dihubungkan, dipasangkan dengan imbuhan me. Misalnya diungkapkan, berarti kan bisa mengungkapkan. Quartaro mengungkapkan melalui akun media sosial miliknya. Quartaro memanfaatkan libur balapan. El Diablo mengalami nasib nahas gitu ya. Jadi dia sebenarnya adalah kata kerja tapi bentuknya pasif, makanya pakai di. Kalau aktif pakainya me. Nah, ini sama nih dibebat gitu ya. Nah, ketika di-nya itu sebagai penunjuk lokasi, tempat atau posisi di spasi, jangan sampai salah. Kadang teman-teman masih suka keliru di situ tuh. Coba aku tes deh. Kayak biasa aja jawabnya di kolom chat aja. Misalnya kata apa ya? Apa ya? Misalnya gini. Nih, misalnya ini nih yang lagi aku tulis. Dikoreksi atau dikoreksi? Spasi atau enggak? Oke, masuk satu. Tadi ya, apa caranya adalah dia itu ketika dipasangkan dia menjadi kata apa? Apakah menunjukkan letak? Apakah koreksi itu adalah suatu posisi atau letak? Kan bukan ya. Jadi jangan dispasi, dikoreksi. Terus apa lagi tuh? Biasa suka salah. Baru aja lewat tuh tweetnya. Nah, kalau misalnya gini baru nih kayak yang tadi aku bilang, di sana yuk kita misalnya. Nah, itu baru di sana karena sana adalah posisi atau letak gitu ya. Oke, ini dihapus saja. Semoga dapat dipahami. Karena gini atau cara cara mudahnya kurang masuk aja gitu kalau misalnya di-nya itu nggak dispasi, nggak dispasi atau malah dispasi gitu. Dikoreksi itu kan kata kerja, makanya bisa mengoreksi gitu ya. Kayak ini di tangan itu kan nggak cocok dong kalau tidak dispasi. Emang ada metangan? Kan nggak ada ya. Karena itu maksudnya adalah di sini loh, tangan kiri gitu. Eh, belum aku buletin. Oke, ini cukup mudah nih untuk di. Yang ke di sama ke. Kemana? Itu juga spasi ya. Kemana? Terus apa lagi? Ya itu, bisa suka.
Apa yang dia tanya? Ringkasan. Paragraf ketiga, dia mintanya ringkasan. Paragraf ketiga. Oke, fokus ke paragraf ketiga. Ini udah cukup malam, jadi boleh aku sambil bacain ya. Pembalap asal Italia berhasil unggul 17 poin dari Quartararo, maaf. Quartararo pun mempersiapkan diri dan motornya biar dia bisa tampil lebih baik di MotoGP berikutnya gitu. Nah, tesnya itu ada tes pramusim yang akan digelar di Malaysia. Kemudian dia juga akan tes pramusim lagi, tapi bedanya ini di Sepang. Kemudian yang terakhir tes pramusim lagi, tapi bedanya di Portugal. Nah, dia mintanya ringkasan. Coba, mirip ya ringkasan seperti kesimpulan, jangan dihilangkan ide kalimatnya. Karena kalimatnya ada dari kalimat 7 sampai 11. Kalau ringkasan itu dia biasanya lebih panjang dari kesimpulan. Kalau kesimpulan bisa lebih pendek. Tapi kalau ringkasan hanya meringkas kalimat-kalimat yang ada. Jadi jangan dipotong, jangan dihilangkan. Apa tadi aku bilang ada pembalap yang dia lebih unggul 17 poin, makanya Quartararo ingin melatih dirinya, mempersiapkan dirinya untuk lebih baik supaya nggak kalah lagi mungkin maksudnya ya. Terus makanya dia melalui 3 tes. Tesnya ada yang di Malaysia, ada yang di Sepang, ada yang di Portugal. Oke, masuk satu jawaban ringkasannya. Ada lagi teman-teman mungkin mencoba. Seperti biasa aku tunggu 2. Oke, udah 2 nih. Menarik nih karena jawabannya variatif. Oke, untuk yang B, pembalap asal Italia berhasil unggul 17 poin atas Quartararo yang harus puas menempati posisi runner-up MotoGP 2022. Quartararo pun tengah mempersiapkan diri dan motornya agar mampu tampil lebih baik. Kalau ini bisa dibilang ini kesimpulan ya. Seperti yang tadi aku bilang, biasanya kesimpulan itu dia lebih pendek karena dia menyimpulkan. Nah, kalau untuk ringkasan, ringkasan itu sebenarnya ya kalimat ini juga lebih ke arah dia memotong-motong aja yang dianggap ya nggak penting-penting amat, tapi kalimatnya tetap sama dalam artian ketika ada kalimat 7 sampai 11 berarti itu ada 5 kalimat ya berarti mencakup lima-limanya gitu. Nah, yang mencakup lima-limanya yang mana? Yang C ya, benar ya. Karena tadi unggul 17 poin, Quartararo-nya pun jadi mempersiapkan diri agar tampil lebih baik. Melalui apa? Melalui tes pramusim yang eh, sirkuit Sepang Malaysia, kemudian kok Sepang Malaysia terus Sepang lagi sih aneh banget. Terus oh 2 kali digelar ya, maaf maaf. Terus ada lagi kembali digelar berarti 2 kali di Malaysia, di Sepang, baru habis itu di Portugal. Jadi untuk ringkasan yang paling 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 tepat adalah yang C. Judul yang sesuai untuk teks bacaan. Nah, kalau judul biasanya bisa diambil dari gagasan utama nih. Aku balik dulu ke teksnya nih. Gagasan utamanya itu kan tadi untuk paragraf ketiga gagasan utamanya itu ada pembalap lain yang dia lebih unggul dari Quartararo. Berarti kan sesuatu terjadi pada si Quartararo sehingga dia kalah gitu ya. Berarti gagasan paragraf 3 tuh menjelaskan gagasan paragraf sebelum-sebelumnya. Untuk itu berarti ada di paragraf pertama. Gagasannya apa? Gagasannya si Fabio Quartararo ini patah tulang loh karena kecelakaan motocross. Makanya dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya bahwa kabarnya tuh ada di medsosnya dia. Makanya pas libur balapan Quartararo ini berlatih. Tapi nahas lah dia karena ketika lagi latihan itu dia malah kecelakaan. Dia mengunggah informasi itu melalui akun Instagram dia. Kalau dia harus digips gitu ya. Di sisi lain, Quartararo juga sebelumnya gagal nih jadi juara dunia MotoGP 2022.
Oke, gagal dari Francesco. Si Francesco ini unggul dan seterusnya ya. Berarti gagasan utamanya tentang Quartararo-nya ini patah tulang loh, kecelakaan. Nah, judul tuh biasanya dia mengambil dari gagasan utama. Berarti judulnya yang paling tepat yang manakah? Apakah tadi Quartararo kecelakaan? Apakah Francesco Bagnaia unggul? Oke, masuk satu jawaban. Apakah tes tes pramusim? Enggak ya, itu bukan judul ya. Kemudian yang dia apakah tentang Quartararo-nya itu siap menghadapi tes? Atau yang pembalap MotoGP Fabio Quartararo mengalami kecelakaan hingga berujung penundaan beberapa tahun pertandingan. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya benar ya. Jawabannya yang A, karena sesuai dengan gagasan utamanya bahwa judul itu dia mencakup isi dari teks yang ada, tapi dia harus singkat. Kalau judul itu jangan panjang-panjang gitu ya. Kan sebenarnya yang A sama E agak mirip-mirip nih tentang Quartararo mengalami kecelakaan, tapi yang E terlalu panjang ya, tidak ringkas dan tidak provokatif gitu. Kalau A itu cukup provokatif. Kalau orang baca kan kayak mungkin kalau yang teman-teman ada yang kenal kan jadi, wih, Quartararo kecelakaan sampai patah tulang gitu. Jadi cukup provokatif tuh maksudnya mena- membuat kita tertarik untuk membuka di berita itu gitu. Nah, bagaimana jika penulisnya, kalau ini mudah ya, dia hanya sekadar dia tidak membandingkan, dia juga tidak menyimpulkan, dia juga nggak kontra, dia juga bukan memberikan pandangan terhadap suatu gagasan. Kalau memberikan pandangan suatu gagasan kan berarti eh, misalnya ada peraturan pemerintah yang berubah, terus dia membuat teks tentang pandangan dia bahwa misalnya harusnya peraturan itu tuh tidak seperti itu, bla 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 bla. Kalau ini kan enggak, dia hanya sekedar nih kita cek ya, dia hanya sekedar menyampaikan informasi bahwa si pembalap MotoGP ini kecelakaan. Oke, alhamdulillah, tinggal satu soal lagi. Keren. Nomor 20. Nah, ini mudah nih. Oke, masuk satu jawaban. Yang B tidak ya, bukan ya. Karena minimal harus ada subjek, predikat. C juga ya, kurang tepat ya, nggak nyambung. Motocross digunakan Quartararo ya udah emang kenapa? Bukan itu intinya. Oke, karena semua serempak jawabnya betul. Yang E. Libur balapan MotoGP dimanfaatkan Quartararo atau sebenarnya bisa dibalik dengan Quartararo memanfaatkan libur balapan MotoGP. Tuh. Karena sudah mencakup subjeknya Quartararo, predikatnya dimanfaatkan, objeknya sebenarnya libur balapan. Cuma karena ini tadi ya, ini kalimat pasif, jadi objeknya ada di awal, bukan di akhir. Oke, udah kan udah semua bentar ya, supaya aku tidak ada yang terlewat. Oke, oke, aman. Supaya nggak perlu sampai jam 10 juga, karena teman-teman pasti mau istirahat juga, aku juga mau istirahat. Mungkin sebelum aku, apa bahasanya, selesaiin share screen-nya. Kalau memang ada pertanyaan boleh, tapi kalau sudah jelas, boleh direspon dengan oke, supaya aku yakin kalian menangkap apa yang aku bahas. Karena aku sendiri, mohon maaf ya, kalau aku agak berhenti-berhenti, kayaknya aku agak liar, ngantuk gitu. Kayaknya kalau malam ngantuk ya. Oke, oke, sudah aman nih. Wah, Rizal semangat. Oke, katanya. Mana sih nih? Ini banyak
nama-nama yang aku baru lihat nih kayaknya ya. Apakah memang siswa baru ya? Gak apa-apa nih sekalian aku SS, siapa tahu nanti di SS namanya aja sih. Kalian gak perlu on-cam. Karena siapa tahu ntar ketemu lagi. Kalau aku biasanya ngajar hari Selasa dan Kamis ya. Untuk PPU dan PPM. Yang sebenarnya itu pecahan dari Bahasa Indonesia juga sih. Jadi jangan lupa datang juga di kelas-kelas yang lain supaya teman-teman paham. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Sekian dulu malam ini. Selamat istirahat atau mungkin ada yang di luar. Jangan kemalaman karena besok masih sahur hari kedua atau ketiga ya. Tergantung teman-teman ngambilnya pendapat siapa. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Aku live dulu, teman-teman juga boleh live. Sampai jumpa hari Kamis. Dadah.